Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita sama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Sepanjang bulan boleh berlalu, sepanjang minggu boleh kita jalani, dan pagi hari ini kita semua boleh ada di tempat ini, di ruangan ini. Kita bersama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, fokus hanya kepada Tuhan. Persoalan masalah kita tinggalkan sejenak. Kita mau pandang Tuhan, kita mau bersyukur karena oleh kemurahan kebaikan Tuhan, torang sama boleh ada pagi hari ini. Oleh sebab itu saya undang kita sama-sama untuk berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita katakan pujian yang berkata, Rohmu yang hidup. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jiwaku
kita tetap menyembah Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan, karena Dia adalah Bapa yang sungguh baik. Dia Allah yang mengenal setiap pribadi kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Amin, amin. Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah.
Yesus baik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kehidupan kita. Oleh sebab itu dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Selain kita datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian yang kira-kira. Saya jemput kita untuk sama-sama bersyukur. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tak berhenti. Apa
nama Tuhan yang menyelamatkan kita. Masih kita tetap memuji memuliakan Tuhan. Kita katakan pujian yang berkata, "Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah." Haleluya, puji Tuhan. Kita mau kerahkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita dapat melihat pertolongan Tuhan terjadi atas kita. Glory, haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kerahkanlah Tuhan, rasalah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin, haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kerahkanlah musuh-Mu, kerahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak, oh haleluya. Allah bangkit, bernyanyilah, oh amin. Putri kalahkan, umat yang dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersorak, haleluya, haleluya. Allah bangkit, bernyanyilah, oh amin. Putri kalahkan, umat yang dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
menyelamatkan kami semua yang ada. Kehidupan-Mu membebaskan kehidupan kami dari setiap belenggu dosa yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan, kami ada Tuhan. Kami menghadapi perjamuan kudus. Kami percaya lewat penebusan-Mu di kayu salib, hidup kami diselamatkan. Hidup kami menerima janji-janji yang daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak Yesus. Glory haleluya. Kasih-Mu sungguh tak terbukti. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan senantiasa menolong dan memberkati hidup kita. Amin, saudara. Hari ini firman Allah akan berbicara sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita. Kenapa saya katakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita? Karena ini yang menentukan kemana arah hidup kita, arah berkat kita, arah kelimpahan kita di dalam Tuhan. Yuk kita akan lihat di dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-13. Buka dulu kali ya. Ayat yang ke-15, karena satu ayat kita akan sama-sama membacanya. Matius 13. Sudah dapat? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Matius 13 ayat yang ke-15. Hitungan ketiga kita akan membacanya. 1, 2, 3. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat ini sangat baik, sangat bagus. Kita sekali lagi baca, saudara. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. 1, 2, 3. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Silakan duduk. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di ayat 1 ini ada, boleh saya katakan, ada 3 organ penting dalam diri manusia. Yang pertama adalah mata. Ya, saya akan ulangi. Yang pertama adalah mata, yang kedua adalah telinga, dan yang ketiga adalah apa? Hati. Amin, saudara. Siapa di sini yang nggak mau dalam hidup ini matanya sempurna? Pasti mau, benar saudara. Bahkan di dalam hidup ini kita juga mau memiliki telinga yang sempurna, terlebih hati yang sempurna. Melalui kebenaran firman Allah, di hari ini ada 3 organ tubuh kita yang penting. Kalau saya suruh memilih jemaat Tuhan, mata, telinga, dan hati, mana yang paling penting? Ya, menurut saudara, mana yang paling penting? Pasti kita milih 3-3-nya, benar saudara? Ya. Kita nggak mau kalau hidup punya hati, tidak punya mata, benar? Kita juga tidak mau punya mata, punya hati, tapi tidak punya telinga. Makanya kadang-kala pengalaman beberapa bulan ini, ya, pembangunan dari awal kepala tukangnya Sadiki Pongo, ada juga anggotanya, ada juga satu Sadiki Pongo. Lain bicara, lain ditangkap, ya.
minta umpamanya minta kayu, dia kasih bawa apa? Semen. Gara-gara apa? FOMO atau kurang pendengarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini melalui satu kebenaran firman Allah, saya mau beri judul renungan di minggu ini, di minggu pertama di bulan September, bulan kelahiran anak kami yang pertama, Veronica. Tapi tanggalnya masih jauh, dekat ujung sana, tanggal 25. Nanti tergantung Vero mau bikin atau nyanda, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui satu firman ini saya akan beri judul hati yang baik. Amin, saudara. Dari 3 organ yang penting dalam diri manusia, saya lebih fokus kepada hati yang baik. Saya akan ulangi baca, saudara. Ini adalah firman bagaimana kita sebagai seorang pelayan Tuhan, kita sebagai seorang umat Tuhan. Perikop di pasal 13 ini perumpamaan tentang seorang penabur. Tahu penabur, saudara? Orang yang menanam sesuatu. Di dalam hidup ini kita ini identik sebagai seorang petani. Kalau kita ingin menjadi petani berdasi, petani yang berhasil, ya, kita mesti mempelajari apa yang akan kita tabur itu, apa yang akan kita tanam itu, apa yang kita akan tabur, apa yang kita akan tanam itu akan menentukan bagaimana masa depan kita. Sehingga di dalam kebenaran firman Allah, di dalam kita menanam, di dalam kita menabur, ada 3 hal yang penting diperhatikan, ya. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga hati. Di dalam Injil Matius juga ada satu ayat dikatakan mata adalah pelita apa? Tubuh. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Di dalam ayat firman Allah juga mengatakan mata yang melihat dan telinga yang mendengar, kedua-duanya diciptakan, diberikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu ada hal yang membuat umat Tuhan itu berubah, ya. Di dalam rumah tangga juga kadangkala ada sesuatu, dulu gembala dia sok berubah kuat, ya. Dulu saya tanya ibu gembala, saya selalu tanya, Mi, apa sih yang menarik dari diri papi? Nah, coba kalau sekarang dia, dulu saya lebih, boleh saya katakan saudara, lebih jelek dari sekarang. Sekarang so ganteng, ya, meskipun perutnya buncit, ya toh. Saya tanya kepada ibu gembala, apa dulu yang membuat engkau suka Pak kita? Dia jawab cuma satu, saudara. Papi dulu, 2, pengertian. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, papi itu suka dengan anak-anak. Maksudnya saya suka baku sedu, suka kalau lihat anak-anak kecil, saya suka, saudara, ya. Ternyata itu memiliki nilai plus bagi mantan kekasih saya. Tapi sekarang aduh papi, so banyak berubah, ya. Kenapa banyak berubah? Gampang emosi, suka marah, kira-kira gitu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup itu selalu saya katakan proses, benar saudara?
Coba kita lihat di ayat ini. Ini di dalam ayat ini mengandung hal yang membuat hati Tuhan itu sangat kecewa. Di dalam ayat ini ada yang membuat hati Tuhan itu sangat jengkel. Kalau orang sudah kecewa, orang sudah jengkel, biasanya apa yang terjadi, saudara? Umpama saya kasih contoh tadi, istri saya, ya, ibu gembala lagi jengkel pak kita. Apa yang saya ngomong pasti dalam hatinya tidak beres dia, tidak sesuai dengan kelakuannya. Karena apa, saudara? Karena lagi jengkel. Nah, Tuhan itu seolah-olah seperti ini. Sehingga saudara perhatikan, ya. Di dalam ayat yang ke-13 saya akan baca, ya. Begini. Di dalam Matius 13 ayat 13, itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Tuhan beri kita orang percaya mata, pendengaran dan hati, tetapi mata, pendengaran dan hatinya itu tidak berfungsi dalam hidupnya. Ini menggambarkan pada waktu itu orang-orang percaya sudah tidak mau tahu dan acuh tak acuh dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tantangan gereja di akhir zaman apa, saudara? Bukan dari luar. Tantangan gereja di akhir zaman, ada banyak orang percaya yang semakin tidak bergairah melayani dan mengiring Tuhan. Kenapa tidak bergairah dalam melayani dan mengiring Tuhan? Jawabannya 3 hal tadi. Mata, pendengaran dan hatinya tidak terfokus kepada Tuhan, sehingga ditutup di dalam ayat pokok kita tadi, di ayat yang ke-15 tadi, saudara perhatikan, bukan lagi tadi ya. Sebab hati bangsa ini telah menebal dengan apa, saudara? Bahkan ada ayat yang lain bilang gini kalau nggak salah, hatinya sudah tumpul, ya, hatinya sudah menjadi tumpul, matanya gelap, pendengarannya tuli, dan hatinya menjadi tumpul. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak hamba Tuhan, umat Tuhan, dia melayani Tuhan, dia mengiring Tuhan, dia bilang saya ini anak Tuhan dari tahun 1985, tetapi tidak ada pertumbuhan, tidak ada kemajuan, tidak ada kedewasaan. Kenapa? Jawabannya salah satunya, mata, telinga, dan hatinya menjadi tumpul. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Allah, biasanya kalau manusia, ya, memperbaiki, memperbaharui dalam hidup, itu suka lihat dari luar. Ngerti saudara, dari luar? Umpamanya saya lihat, aduh, itu Talia itu sudah jadi baik. Kenapa? Dia tuh rajin ibadah, dia so pegang umpamanya ini apa namanya, LCD. Dalam pandangan saya sebagai hamba Tuhan, saya bangga.
ada perubahan. Tapi belum tentu perubahan. Kenapa? Saya tidak tahu kedalaman hati kalian. Benar saudara? Makanya kalau Tuhan merubah kita, Tuhan gak lihat dari luar, Tuhan lihat dari dalam. Ya. Makanya Raja Daud bilang gini, diubah sebuah lagu, selidiki akan apa? Daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Kadang-kala rumah tangga kita mulai retak, kesetiaan kita mulai retak, tatkala hati kita ini mulai rusak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Allah tadi saya katakan, mari kita miliki hati yang baik atau hati yang berkualitas, hati yang cerdas di dalam Tuhan. Hati yang cerdas itu hati yang bagaimana? Hati yang mengerti kemauan hati Tuhan. Makanya ayat hafalan di dalam Amsal 4 ayat 23 apa saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada bahasa Alkitab terjemahan lain begini, jagalah hatimu baik-baik. Jaga baik-baik. Sampai hari ini saya berusaha menjaga hati saya untuk selalu menyayangi, mengasihi istri saya. Kalau saudara percaya, tanya, setiap pagi saya selalu bilang, yang bangun. Jarang saya panggil nama, atau kalau panggil nama Mi, ya kan? Mi, bukan Indomie, ya, Mami maksudnya. Yang bangun. Hati itu sangat penting. Maka Tuhan bilang jaga hati dengan baik-baik. Ya. Karena ada banyak hal yang saya pernah berkhotbah tentang hati yang tercoreng. Ada banyak hal yang coba membuat hati kita ini berubah. Kita berubah setiap Pak suami, kita berubah setiap Pak istri, kita berubah setiap Pak Tuhan, kita berubah setiap Pak anak-anak. Karena apa? Oh, kadang-kadang kita lihat kekurangan istri, kita lihat kekurangan suami, kita lihat kekurangan anak, kita lihat kekurangan jemaat dan lain sebagainya. Itu cara-cara kuasa kegelapan untuk merubah sikap hati kita yang seharusnya menjadi baik ya tidak baik. Bapak Ibu Saudara, yuk kita akan coba buka dulu. Tadi di dalam Amsal 4 ayat 23, kita maju dulu ayat 20. Tolong buka dulu tadi ya. Ayat 20 sampai 22. Amsal 4. Sudah? Amsal 4 ayat 20. Iya. Perhatikan saudara. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Terus ayat selanjutnya, cepat kali ya. Iya, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Terakhir ayat 22. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi apa saudara? Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh apa? Bayangin saudara. Firman Allah katakan, kenapa Tuhan suruh kita jaga hati? Hati itu harus dijaga dengan cara apa saudara? Kita mendengarkan
kita melihat dan mendengarkan firman Allah itu dan menyimpan firman Allah itu, menyimpan nasihat firman Allah, menyimpan nasihat kebenaran firman itu di dalam lubuk hati kita. Lubuk itu, tahu saudara lubuk? Lubuk itu pertemuan, umpama ada sungai dari sebelah kanan dan kiri dan belakang depan ada di sudut, itu namanya lubuk. Di belokan, tempat yang paling tenang. Kalau di mana tempat pelayanan kami lama di daerah Lingga ada namanya lubuk papan. Bukan banyak papannya, memang banyak kayu-kayu yang bisa dibuat papan di situ. Lubuk papan itu tempat putri-putri kesultanan dulu mandi di situ. Airnya tenang, jernih. Ada juga namanya lubuk moncong. Ada belokan, kombar sudut begitu. Di situ airnya dalam dan tenang. Itu lubuk moncong. Firman Allah itu yang saudara dengar, yang saudara perhatikan dengan mata itu perlu kita simpan di lubuk hati, tempat yang paling dalam. Sampai hari ini saya tidak ngerti isi lubuk hati istri saya sendiri yang 24 jam hidup, saya nggak ngerti. Tentu ada lubuk hatinya, kerinduannya yang sangat dalam, mungkin buat saya, mungkin buat Vero, buat Vina, buat Immanuel, bahkan mungkin buat jemaat Tuhan. Saya tidak tahu. Atau sebaliknya, Ibu Gembala juga tidak tahu isi lubuk hati saya yang paling dalam. Yang saya tahu hanya satu, saudara. Salah satu isi lubuk hati setiap manusia itu merindukan sesuatu yang pribadi itu. Isi lubuk hati saya adalah sesuatu yang yang saya rasakan, sesuatu yang paling sempurna, tidak kurang satu. Itu isi lubuk hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita simpan firman Allah ini, kita simpan firman Allah ini yang kita dengar, kita perhatikan, lalu kita simpan di kedalaman hati kita. Ini ada jaminan firman tadi. Ayat ini sangat luar biasa. Jaminannya gini, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Amin, saudara. Maka firman Allah setiap hari yang kita dengar, yang kita baca, jadikan itu kehidupan kita. Amin, saudara. Meskipun susah melayani Tuhan, saya tidak berhenti melayani Tuhan. Kenapa? Karena firman itu jadi kehidupan. Ini yang pertama, kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kata mendapatkan ini dalam bahasa lain, orang percaya yang memahami benar. Oh, ternyata ini Tuhan mau ya. Kadang-kadang kita ingin Tuhan, saudara, ada banyak, bukan cukup satu kali, ada banyak kali saya dengar, Gembala, kenapa ya makin saya setia kok makin ada persoalan. Makin saya setia, makin saya coba melayani Tuhan, mengerti, kok makin ada halangan. Sesuatu itu berat, Gembala. Apakah kita berhenti di keberatan itu, saudara? Jangan. Jadikan firman itu sampai menjadi kehidupan yang memahami apa yang Tuhan mau. Amin, saudara.
Kehidupan, kalau saudara masih ingat khotbah saya, bahasa aslinya memakai kata Zoe, Z-O-E, bukan Zoe ya. Oh Zoe, bukan. Zoe. Zoe itu artinya kehidupan yang mendekati dengan kehidupan Allah. Ngerti maksud saya saudara? Kehidupan yang bersama-sama dengan Allah. Coba saudara baca di kitab Kejadian. Waktu Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden, ya, dia hidup dengan siapa? Allah. Bahkan langkah Tuhan saja, Adam, Tuhan datang. Oh, Tuhan lagi datang. Sampai langkahnya Tuhan saja, Adam Hawa kenal. Ya. Suami istri pasti tahu kebiasaan. Istri tahu kebiasaan suami. Suami juga tahu kebiasaan istri. Kenapa tahu saudara? Karena setiap hari hidup bersama-sama. Nah, Adam dan Hawa waktu hidup bersama-sama di Taman Eden, dia tahu. Di Taman Eden, Adam dan Hawa hidup dengan Allah. Dengan siapa lagi saudara? Dengan binatang-binatang buas. Ada harimau, ada gajah, ada ular, ada macan. Pokoknya ada banyak binatang buas bersama-sama dengan Adam. Tapi Adam tidak takut. Adam gak takut. Hawa gak takut. Kenapa? Karena Adam dan Hawa hidup Zoe, hidup bersama dengan Tuhan. Kenapa Adam hidup bersama dengan Tuhan? Karena Adam melakukan sesuai dengan titah Tuhan. Satu pelajaran rohani Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup bersama dengan firman Allah, ada masalah mungkin yang menakutkan, bagaikan binatang buas, jangan pernah takut. Selagi kita dalam koridor kebenaran firman Allah, kita hidup Zoe, kita hidup seturut dan semaunya Tuhan, maka meskipun ada banyak keberatan dalam hidup, Tuhan Allah kita itu berjuluk anak saya yang ketiga, Immanuel. Allah itu beserta dan menyertai kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, selagi kita hidup dengan Allah, hidup sesuai firman, Zoe, dikatakan oleh firman menjadi kehidupan kita. Maka ayat selanjutnya dikatakan, dan kesembuhan bagi seluruh apa? Tubuh. Yang kedua, berkat orang yang hidup melakukan, merenungkan dan menaruh firman itu di dalam lubuk hati yang paling dalam. Selain dia memperoleh kehidupan yang dijamin dengan pertolongan Tuhan, hidup dalam kebaikan Tuhan yang digambarkan dalam bahasa asli Zoe, hidup dengan Tuhan. Ya, yang kedua, dia memperoleh kesembuhan. Ya, kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Tadi saya cerita berapa minggu ini, tulang ini yang pernah cilaka patah, beberapa satu minggu ini terasa nut. Apa nut ya? Manikang ya, manikang ya. Orang bahasa sini apa namanya itu? Nut itu apa? Ya pokoknya nut lah. Tahu nggak tahu saudara, pahami sendiri. Nut saudara, ya. Saya makanya kadang-kadang saya suka gini, bukan apa-apa saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara,
jaminan Tuhan bagi orang percaya. Yang kedua, kenapa hati kita ini, lubuk hati kita ini perlu diisi oleh firman Allah? Ternyata yang kedua, berkat yang luar biasa, jadi kesembuhan. Yuk kita baca ayatnya itu. Buka kalian cepat-cepat. Amsal 17 ayat 22. Kita baca sama-sama ini. Baca bangkit berdiri, ya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri sambil menunggu Talia buka. Amsal 17 ayat 22. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan. Silakan dulu Tuhan. Bayangin saudara, kenapa Tuhan memperhatikan hati orang percaya? Dan hati orang percaya itu harus menjadi hati yang berkualitas, hati yang baik. Ternyata di dalam hati saya, hati saudara dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Obat yang mujarab, obat yang sangat luar biasa, kekuatan kesembuhan. Sampai hari ini inilah yang selalu saya usahakan. Tuhan, biar hati saya selalu bersuka cita dalam melayani Tuhan. Karena orang yang melayani Tuhan tidak dengan hati yang sukacita, dia kehilangan banyak mujizat, dia kehilangan banyak pertolongan, dia kehilangan banyak obat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara, obat yang mujarab itu dalam bahasa asli ini, obat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur bahasa asli Alkitab itu cuma dua huruf, GH, G sama H. Obat yang mujarab itu GH. Apa arti GH Bapak Ibu Saudara? Kali ini bahasa asli saya tulis. Arti dari GH ini, Allah menyembuhkan kita dari dalam. Allah menyembuhkan kita dari dalam. Itu sebabnya ada satu ayat ini, Allah dekat dengan orang yang remuk hatinya dan hancur. Macam mana? Allah dekat dengan orang yang remuk hatinya dan hancur jiwanya. Dekat. Bayangin, penderitaan kita, kesulitan kita yang membuat kita sesak napas, ya, Allah nyembuhin dari dalam. Kadang-kadang ada suara hati. Kadang waktu contoh misalnya, oh Tuhan, tak sudah tahan tapi, oh dia istri itu ada. Kalau dia cuma nyanyi dari pagi sampai pagi, pamannya sudah tak bisa ngomong. Berdoa dalam hati Tuhan, ya. Lalu Tuhan nyembuhin dari dalam. Dia bilang di dalam Tuhan, itulah uniknya namanya istri, ya. Menyembuhkan dari dalam. Makanya kalau orang so sakit hati, lambat pulihnya. Benar saudara? Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Obat yang manjur, bahasa aslinya tadi GH. Artinya apa? Allah akan sembuhkan dari dalam diri kita. Orang lain tidak tahu. Orang lain berpikir, oh dia so sakit hati. Tidak. Kalau Allah sembuhkan, Allah pulihkan 100%.
Itu sebabnya jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang terakhir, mari, kenapa hati itu harus dijaga? Yang pertama, karena dari hati tadi, di lubuk hati Tuhan beri 2 berkat, kehidupan dan kesembuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, kenapa hati perlu dijaga? Yeremia ayat terakhir, Yeremia 17. Buka dulu tadi ya. Yeremia 17 ayat yang ke-9 dan 10. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Sudah? Ya. Oh, ya. Begini, Saudara tadi. Kalau hati tidak dijaga, ini yang akan saudara lihat. Betapa liciknya apa? Hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Segala sesuatu, hatinya sudah apa? Membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat selanjutnya 20. Ayat 10 maksud saya. Aku Tuhan yang menyelidiki apa? Hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil apa? Perbuatannya. Bagian ketiga, kenapa pesan Tuhan kita mesti jaga hati ini baik-baik? Kalau hati tidak dijaga dengan baik-baik, hati ini dirubah oleh iblis menjadi hati yang licik. Tahu licik, saudara? Ya, ada 3 hal yang penting, saudara. Ya. Ada 3 hal yang penting. Orang pintar kadangkala kalah dengan orang licik. Ngerti, saudara? Saya pintar, tapi karena ibu gembala licik, waduh, kena bohong saya. Orang pintar bisa kalah dengan licik. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita tidak dijaga dengan baik-baik, roh kelicikan itu gampang masuk. Roh yang licik itu apa, saudara? Tidak suka lihat orang berhasil, tidak suka lihat orang jadi baik. Dia cemburu, cemburu jahat. Itu orang licik. Dan setelah licik itu yang paling parah, dikatakan firman Allah, hatinya sudah membatu. Hati yang membatu itu seperti apa? Seperti Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, membatu hati Fir'aun. Hati yang membatu itu seperti apa? Seperti Tuhan mengeraskan hati dari istri Lot sehingga dia menjadi tiang garam. Tentu kita nggak mau ini menjadi bahagia di hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kalau kita ingin melihat sesuatu yang luar biasa, kita harus jaga hati kita sehingga hati kita menjadi hati yang pintar. Ya. Pintar kalau bahasa Sumatera itu apa namanya itu? Lihai. Tahu lihai ya? Apa bahasanya lihai ya? Tadi saya katakan orang pintar kalah sama orang licik. Orang licik kalah dengan orang lihai. Lihai itu sesuatu yang bagaimana ya? Cekatan boleh, lebih dari cekatan. Lihai itu orang yang bisa mengerti kekurangan dan diambil kekurangannya itu. Jadi orang yang lihai. Mari hati kita, hati yang lihai, hati yang mengerti kemauan kita. Orang belum pikirkan, itu sudah terpikir, itu namanya lihai. Orang lihai itu artinya orang yang bisa mengatasi persoalannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Allah, mari
Firman Allah katakan, jagalah hatimu dengan baik-baik, supaya hati kita ini menjadi hati yang berkualitas dengan Tuhan. Hati yang senantiasa memperoleh kehidupan dan kesembuhan. Dan kita mendapat kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Segala hormat dikembalikan buat Tuhan. Mari kita akan masuk di acara yang kedua, perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu salibnya, 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 selama mulia dosaku. Yesus Tuhan disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selama kami mengundang pelayan Bapak Yul maju ke depan. Dosaku disucikan, disucikan. Yesus Tuhan, kami hamba-hamba menyerahkan hati kami, hidup kami, kami menaklukkannya di bawah kaki salib-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu di pelayanan perjamuan-Mu saat ini. Suci kuduskan kami, hamba-hamba-Mu. Suci kuduskan kami, umat-umat-Mu, sehingga kami beroleh berkat di dalam pelayanan perjamuan asa yang kudus. Sembuhlah penyakit kami, sembuhlah luka batin kami, berkatilah kesehatan kami, berkatilah kebutuhan kami. Hamba-Mu melaksanakan tugas ilahi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salibnya, salibnya, Yesus Tuhan, selama mulia dosaku. Yesus Tuhan disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, Tuhan Yesus, Engkau ada di sini Tuhan. Engkau mulai membenahi hidup kami, Engkau mulai memperbaiki hidup kami. Mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan.
salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selama mulia dosaku disucikan. Yesus Tuhan. Darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita buka mata kita sejenak dan kita baca ayat kita masing-masing di roti yang ada di tangan kanan saudara. Saya beri waktu setengah menit untuk membaca ataupun memotret sebagai ayat pegangan kita sepanjang bulan September ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Segala hormat bagi Tuhan. Angkat melebihi kepala kita masing-masing dan dengarkan pembacaan firman ilahi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Kita pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Angkat cawan dengan tangan kananmu, angkat dengan iman dan dengarkan pembacaan firman ilahi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sembuhlah penyakit kami, pulihlah keadaan kami, diberkatilah kehidupan kami, hamba-Mu dan umat-umat-Mu yang telah mengikuti perjamuan-Mu siang ini. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu saat ini. Terimalah berkat perjamuan Tuhan saat ini. Tuhan sedang memperhatikan hidupmu, dan Tuhan sedang memulihkan keadaanmu. Tuhan Yesus memulihkan ekonomimu. Tuhan Yesus memulihkan kesehatanmu. Tuhan Yesus memberikan apa yang engkau perlukan.
Terima berkat perjamuan saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba sudah melaksanakan perjamuan Tuhan ini. Tutup dan terima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sama-sama sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita juga diberkati dengan perjamuan Tuhan. Sama-sama kita menikmati berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan melayani Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat memberikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Bersuka cita dalam hatiku ini, ku senang bernyanyi, angkat pujian syukur hanya kepada Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak disembah. Untuk di tempat yang maha tinggi, tanpa Allah penuh kemuliaan. Pujilah, pujilah Tuhan. Pujilah, pujilah Tuhan. Angkat suaramu, agungkan namanya. Allah kita besar dan luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati setiap korban pelayanan saudara. Dan sebelum lanjut pada pengumuman, seperti biasanya setiap awal bulan torang ada ekstra 5 menit. Untuk itu saya undang Ibu Celi maju ke depan. Senang bernyanyi, angkat pujian syukur hanya kepada Tuhan.
Puji Tuhan, saya akan membacakan ekstra 5 menit yang terkumpul untuk periode Agustus 2024. Satu keluarga PNU yang 50.000, keluarga Gembala 50.000, keluarga Bayi Mewengkang 50.000, keluarga Penumpan Solang 100.000, dan keluarga Kalangitan Pemangkol 30.000. Atas nama jumlah 212.000 rupiah atas nama Gembala dan panitia pelayanan jemaat GPDI Mawar Sarung Selian 1 ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah memberikan ekstra untuk bulan Agustus ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Berapa yang kita sudah beri, saya yakin taburan kita semua untuk kemuliaan Tuhan. Lalu untuk warta, khususnya warta pembangunan yang sedang kita hadapi, karena sesuai dengan hasil rapat Mukerwil Musyawarah Kerja Wilayah di bulan ini bulan September. Bulan September minggu ketiga kita jemaat Tuhan akan dikunjungi bakti sosial sekaligus ibadah bersama keluarga besar Pelprik atau kaum pria Pantai Kosta sewilayah. Mereka akan bergotong royong di tempat kita untuk membantu pembangunan kita, dan biasanya orang ada membawa bantuan. Nanti pengurus Pelprik yang atur bagaimana itu bantuannya. Tuh hari waktu rapat dia tanya butuh apa di Mawar Sarut, saya bilang butuh besi dan semen. Jadi untuk mengejar target bakti sosial atau gotong royong kaum pria, saudara, khususnya karena kita belum banyak, ini sebetulnya sedikit enak, baru ya toh. Kemarin ada satu jemaat, Bapak bilang, Gembala, kita karena belum banyak, kadang-kala karena kerja arisan, dengar ya, kerja arisan kita beberapa orang habis jam, jadi mungkin tinggal 2-3 orang kan kan. Jadi untuk kerja arisan kita jemaat ini kalau sepakat ya, karena jemaat banyak yang pertama karena kehidupan kerja ya toh, apalagi contohnya macam keluarga Penumpan Solang Pak Dwiki, memang nggak bisa dipungkiri dia karena kerja bawa dumdrum, kadang-kala bermalam-malam nggak mungkin kita jadi kebijakan kita bagaimana kalau kita umpamanya dalam 1 minggu kita ada jatah gotong royong jemaat, tetapi kerja bareng arisan. Karena arisan tinggal 2-3 orang ya, karena pengurusnya habis itu rujul habis waktunya, jadi ada 2-3 orang saja yang tinggal jaga. Lalu kita akan jemaat dalam satu hari macam ini, Selasa ini rencana mau gotong royong, mau arisan. Jemaat yang ada waktu boleh kerja, ambil satu waktu itu untuk hari itu, hari Selasa, 1 minggu 1 kali. Jadi yang tidak bisa hadir jemaat, umpamanya Calvin tidak bisa hadir, aduh Gembala ada kerja ini, boleh cari wakil kerja atau
kasih doi untuk bayar orang kerja. Begitu. Paham ya? Boleh gitu supaya biar 1 minggu itu tidak usah semua. Umpama jemaat 2 orang. 2 orang kerja, umpama Om Pelealu dan Calvin. Kalau nggak ada waktu Calvin boleh cari orang bantu kerja. Dia yang bayar, bukan gereja yang bayar ya, dia yang bayar. Jadi dalam 1 minggu 1 jatah jemaat 2 orang, 2 keluarga kira-kira. Itu saja dulu. Nanti kita sesudah itu akan bagaimana yang terbaik ya, runding. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dulu. Ibadah rayon di rumah Om Ferdi kata hari Kamis. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di penghujung ibadah kami Tuhan Yesus, berkat kami yakini menjadi bahagian kami. Hamba memohon, meminta dan mengangkat tangan bagi setiap kehadiran jemaat Tuhan. Terberkati kiranya setiap umatmu yang sudah ada di rumahmu ini, di baitmu ini. Apa yang mereka sudah buat, apa yang mereka sudah invest untuk pekerjaanmu, semuanya naik dan berdupa harum. Berkati pujian umatmu, berkati korban umatmu, berkati persembahan umatmu, terlebih umat Tuhan yang telah memberikan kesempatan hadir dan memuliakan Tuhan lewat ibadah kami. Diberkati semuanya oleh Tuhan Yesus. Keluarga Ponomban Solang, suami istri dan anak mereka Bible, lindungan dan berkat Tuhan ada dalam hidup mereka. Keluarga Paendong Yakob, suami istri kedua anak mereka bersama dengan kami, perlindungan berkat dan damai sejahtera Tuhan membela menyertai keluarga ini. Berkat Tuhan ada atas keluarga Bahi Mewekan, suami istri bersama anak cucu yang ada. Berkat yang sama ada dalam keluarga ini. Berkat Tuhan ada atas keluarga Tuhan Yesus Kalangi Tampinongkol, suami istri bersama dengan kami. Anak cucu diberkati seluruh usaha pekerjaan, mata pencarian orang percaya. Keluarga Pelealu Watania, Bapak kekasih ada bersama dengan kami. Anak mereka Stefania, anak-anak mereka semuanya, cucu mereka semuanya dalam lindungan berkat Tuhan. Terlebih orang tua mereka Omaru, Tuhan Yesus bersama keluarga Pelealu Watania diberkati oleh Tuhan. Kami keluarga hamba-Mu juga senantiasa ditolong, diberkati. Sukacita Tuhan menjadi bahagian kami di tengah kami melayani dan mengiring akan Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu saat ini. Jemaat Tuhan, seiring tangan kita terangkat, yakinlah dan percayalah, di bulan baru, di bulan September ini, mujizat terjadi dalam hidupmu. Berkat mengalir dalam keluargamu. Kasih sayang Tuhan bagikan sungai tidak pernah kering menjadi bahagian hidup kita. Sekarang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu. Marilah kita sama pulang
membawa berkat, rahmat dan anugerahnya Tuhan, cinta kasih, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus membela, menyertai saudara dan saya mulai saat minggu ini, siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tutup akhiri ibadah kami minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rahmat Era